Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Faqala ta'ala azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Nurul Iman yang insyaallah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang begitu banyak yang sampai detik ini masih Allah berikan kepada kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, di saat kita bersyukur atas segala nikmat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat tersebut lebih banyak lagi. Sebagaimana janjinya Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian bersyukur, pasti akan kutambah nikmat itu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Namun jika seandainya kalian kufur, tidak bersyukur, ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur ala kulli hal atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat dan para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah sekalian, pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan pada pembahasan al-witru. Masuk kita pada pembahasan solat witir. Kemarin dan pada minggu-minggu yang lalu kita sudah bersama membahas mengenai solat sunnah rawatib, baik yang qabliyah maupun yang ba'diyah, baik yang derajatnya sunnah muakkad maupun yang ghairu muakkad. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian di dalam kitab fikih kita ini, masuk pada bab al-witru, yaitu solat witir. Poin yang pertama, fadluhu wa hukmuhu, hukum dan keutamaan dan hukum daripada solat witir. Al-witru sunnatun muakkadatun hatha alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa raghaba fihi. Ketahuilah bahwasanya solat witir itu hukumnya adalah sunnah muakkad, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan dan sangat menekankan untuk melaksanakan solat sunnah witir. Jadi solat witir itu adalah solat sunnah yang muakkad, sangat dianjurkan dan sangat ditekankan untuk dilakukan. Fa'an Ali radhiyallahu anhu annahu qala, ada sebuah riwayat dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, innal witra laisa bihajmin ka salatikumul maktubah. Sesungguhnya salat witir itu bukanlah salat wajib sebagaimana salat-salat fardu. Walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autara. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu mengerjakan salat witir. Summa qala, kemudian ia melanjutkan, ya ahlal Quran autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Wahai para ahlul Quran, kerjakanlah oleh kalian solat sunnah witir, karena sesungguhnya Allah itu ganjil. Maksudnya Allah itu adalah zat yang maha esa,
Allah itu menyukai yang ganjil. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hassanahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, beliau menghasankan derajat hadis ini. Wal Hakim aidan wa sahhahahu. Begitu pula Imam Al-Hakim meriwayatkan hadis ini dan ia pun mensahihkan hadis ini. Wa ma dhahaba ilaihi Abu Hanifah min wujubil witri fa madhhabun dhaifun. Ada satu mazhab yang mengatakan bahwa solat witir itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Mazhab itu adalah mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Akan tetapi penulis kitab ini mengatakan famadhabun dhaifun. Mazhab ini adalah mazhab yang lemah. Yang kuat itu adalah pendapat mayoritas ulama bahwasanya solat sunnah, solat witir itu hukumnya sunnah, dan ia termasuk solat sunnah yang muakkadah, yang sangat dianjurkan dan sangat ditekankan. Baik. Qala Ibnu Mundir berkata, la a'lamu ahadan wafaqa Aba Hanifah fi hada. Tidak ada satupun para ulama yang bersepakat dengan Imam Abu Hanifah yang mengatakan solat witir itu wajib. Artinya mayoritas ulama berpendapat bahwa solat witir itu sunnah, bukan wajib. Wa inda Ahmad wa Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, dari Abu Dawud, dari An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Annal Mukhdijiyya rajulun min Bani Kinanah. Bahwasanya Al-Mukhdiji yaitu seorang laki-laki dari Bani Kinanah. Akhbarahu rajulun minal Ansar. Bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki dari kalangan Ansar berkata, yukanna Aba Muhammadin, laki-laki itu sering dipanggil dengan nama Abu Muhammad. Dia berkata, annal witra wajibun, bahwasanya solat witir itu hukumnya wajib katanya. Farahal Mukhdijiyyu ila Ubadah bin Samit fadzakara lahu anna Aba Muhammadin yaqul al-witru wajib. Mendengar perkataan Abu Muhammad itu, maka Al-Mukhdiji segera pergi menghadap Ubadah bin Samit mengadu. Beliau berkata bahwa Abu Muhammad sudah mengatakan bahwa solat witir itu hukumnya wajib. Faqala Ubadah bin Samit, kemudian Ubadah bin Samit berkata, kadzaba Abu Muhammadin. Abu Muhammad itu sudah keliru. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya aku pernah dulu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allah tabaraka wa taala 'alal ibad. Ada 5 waktu salat yang telah Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Man ata bihinna lam yudayyi minhunna syai'an istifafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi tabaraka wa ta'ala 'ahdun ayyudkhilahul jannah. Barang siapa seseorang yang tidak pernah meninggalkan ataupun meremehkan 5 waktu salat tersebut, maka baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala janji akan dimasukkan ke dalam syurga. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi 'ahdun. Namun siapa saja yang tidak melaksanakan salat 5 waktu itu, maka tidak ada janji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafaralah. Apabila Allah menghendaki, Allah akan mengazab orang itu, dan apabila Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya. Wa indal Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim min hadithi Talhah bin Ubaidillah, dari hadis Talhah bin Ubaidillah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allahu fil yaumi wal lailah. Ada 5 salat, 5 waktu, salat 5 waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atau tetapkan pada sehari semalam.
Faqala al-A'rabi, kemudian seorang Arab Badui berkata kepada Rasulullah, "Hal alayya ghairuha?" Apakah ada salat lain yang diwajibkan kepadaku selain 5 waktu tadi? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La illa an tatawwa." Tidak ada lagi salat yang diwajibkan kecuali kalau engkau pengen salat sunnah. Nah, jadi dari kedua hadis ini, inilah yang menjadi pegangan dari mayoritas ulama, bahwa salat witir itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Karena yang wajib itu, salat yang wajib itu jumlahnya hanya 5, yaitu dikenal dengan salat 5 waktu. Istilahnya salatul maktubah, salat wajib 5 waktu. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Itu salat wajib. Selain daripada itu disebut dengan salat sunnah. Makanya witir hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang kedua, waktuhu. Kapan salat witir itu dilakukan? Ajma'al ulama'u ala anna waqtal witri la yadkhulu illa ba'da salatil isya'i wa annahu yamtaddu ila al-fajri. Mohon diperhatikan bahwa para ulama bersepakat bahwa waktu pelaksanaan salat witir itu dimulai setelah kita melakukan salat isya, dan waktu itu memanjang sampai masuk waktu fajar atau masuk waktu subuh. Itulah waktu untuk melaksanakan salat witir. Setelah salat isya sampai kage azan subuh. Itu waktu di mana diperkenankan untuk melaksanakan salat witir. Fa'an Abi Mas'ud Al-Ansari, diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru awwalal laili wa awsatahu wa akhirahu. Bahwasanya Rasulullah itu melaksanakan salat witir terkadang di awal malam, terkadang di pertengahan malam, dan terkadang di penghujung malam. Rawahu Ahmad bi sanadin sahihin. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad hadis yang sahih. Wa an Abdullah bin Abi Qais, diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Qais, qala, dia berkata, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha an witri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenai witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian ibunda Aisyah berkata, rubbama autara awwalal laili wa rubbama autara min akhirih. Terkadang Rasulullah itu salat witir di awal malam, namun terkadang juga ia melaksanakan salat witir itu di penghujung malam. Qultu, kemudian aku kembali bertanya, kaifa kanat qira'atuhu, akana yusirru bil qira'ati am yajharu? Apakah di dalam salat witir Rasulullah itu mengeraskan bacaannya atau memelankan bacaannya? Faqalat, kemudian ibunda Aisyah berkata, kulla dzalika kana yaf'alu. Bahwasanya semua itu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rubbama asarra wa rubbama jahara. Terkadang Rasulullah itu memelankan bacaannya, dan terkadang pula beliau menjaharkan bacaannya di dalam salat sunnah witir. Rawahu Abu Dawud. Itu yang kedua. Intinya waktu salat witir itu memanjang dimulai dari setelah kita salat isya sampai dengan masuk waktu subuh. Poin yang ketiga, istihbabu ta'jilihi liman zanna annahu la yastayqidhu akhiral lail. Anjuran untuk menyegerakan melaksanakan salat witir bagi mereka yang khawatir atau tidak yakin akan bangun di penghujung malam. Wa ta'khiruhu liman zanna annahu yastayqidhu akhirah. Dan
anjuran untuk mengakhirkan sholat witir bagi mereka yang yakin bisa bangun kaget di penghujung malam. Yustahabbu ta'jilu salatil witri awwalal laili liman khasyiya alla yastayqidha akhirahu. Dianjurkan untuk menyegerakan melaksanakan salat witir pada awal malam, permulaan malam, bagi siapa saja yang khawatir bahwasanya dirinya nanti tidak terbangun di penghujung malam. Kama yustahabbu ta'khiruhu ila akhiril laili liman zanna annahu yastayqidhu akhirah. Sebagaimana dianjurkan pula mengakhirkan salat witir itu di penghujung malam bagi siapa saja yang yakin nanti malam, di penghujung malam dia bisa bangun. Fa'an Jabir radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zanna minkum annahu la yastayqidhu akhirahu falyutir awwalah. Barang siapa di antara kalian yang khawatir tidak akan terbangun di penghujung malam, maka hendaknya ia melaksanakan salat witir itu di permulaan malam, di awal malam. Wa man zanna minkum annahu yastayqidhu akhirahu falyutiru akhirahu fa inna salata akhiril laili mahduratun wa hiya afdal. Akan tetapi barang siapa di antara kalian yang yakin bisa bangun di penghujung malam, maka hendaknya ia mengakhirkan salat witir itu di penghujung malam, karena salat yang dilakukan di penghujung malam itu disaksikan oleh para malaikat dan itu lebih utama. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Wa anhu radhiyallahu an, diriwayatkan pula olehnya, oleh Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakr, bahwa Rasulullah pernah berkata kepada Abu Bakar, pernah bertanya kepada Abu Bakar, mata tutir, wahai Abu Bakar, kapan engkau melaksanakan salat witir? Qala, kemudian Abu Bakar menjawab, awwalal laili ba'dal atamah. Aku melaksanakan salat witir itu pada permulaan malam setelah salat Isya. Qala fa anta ya Umar. Kemudian Rasulullah berkata kepada Sayyidina Umar, kalau kamu kapan melaksanakan salat witirnya? Qala akhirul lail. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menjawab, aku melaksanakan salat witir itu di penghujung malam, di akhir malam. Qala, kemudian Rasulullah bersabda kepada keduanya, ama anta ya Aba Bakrin fa akhadta bithiqah. Wahai Abu Bakar, engkau telah mengambil jalan kehati-hatian. Wa amma anta ya Umar fa akhadta bil quwwah. Sedangkan engkau wahai Umar, engkau telah melakukan dengan kekuatan. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Hakim. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam Al-Hakim. Baik, dari kedua riwayat ini kita dapat memetik hikmah apabila kita termasuk orang yang yakin nanti di penghujung malam bisa bangun, hendaknya salat witir itu diakhirkan di penghujung malam, karena itu lebih afdal dan lebih utama. Tapi kalau kita ragu nih, caknya tidak bakal terbangun, lah seminggu aku tidak pernah bangun malam. Nah, hendaknya witirnya dilakukan di awal malam. Apakah setelah salat Isya ataukah sebelum tidur, sebagai langkah kehati-hatian. Khawatir kaget terteduk, tahu-tahulah subuh belum sempat salat witir. Makanya Sayyidina Abu Bakar memilih jalan kehati-hatian. Beliau melaksanakan salat sunnah witir di awal waktu, bisa jadi setelah salat Isya atau bisa jadi sebelum tidur. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengambil langkah yang kuat dan pasti karena dia yakin beliau melaksanakan salat witir di penghujung malam.
Wa ma'a hadha faqad wasa ba'dha ashabihi bi alla yanama illa ala witrin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada sebahagian sahabatnya untuk tidak tidur sebelum melaksanakan salat witir. Akhdhan bil hitati wal hazmi, mengambil jalan kehati-hatian dan keteguhan. Siapa yang khawatir tidak bisa bangun malam, khawatir tidak akan bangun di penghujung malam, sebagai langkah kehati-hatian hendaknya salat witir itu dilakukan di awal malam setelah salat isya atau sebelum kita tertidur. Wa kana Sa'd bin Abi Waqqas yusalli al-isya al-akhirah fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas pernah salat isya di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma yutiru biwahidatin wa la yazidu 'alaiha. Kemudian setelah salat isya beliau melaksanakan salat witir 1 rakaat dan tidak menambah rakaat yang lain. Faqilalah, kemudian dikatakan kepadanya, atutiru biwahidatin la yazidu 'alaiha ya Aba Ishaq? Apakah engkau melaksanakan salat witir hanya 1 rakaat, tidak menambah pada rakaat yang lain, wahai Abu Ishaq? Qala, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, na'am, benar, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, alladzi la yanamu hatta yutira hazimun. Mereka yang tidak tidur sebelum melaksanakan salat witir adalah orang-orang yang teguh imannya. Rawahu Ahmad wa rijaluhu thiqat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan perawi dari hadis ini derajatnya thiqat, dipercaya. Jadi intisari dari pembahasan ini, kembali kami ulangi, siapa yang ragu atau khawatir tidak bisa bangun malam di penghujung malam, maka hendaknya witirnya itu didahulukan di awal malam setelah sholat isya atau sebelum tidur. Namun siapa yang teguh dan yakin bisa bangun malam, bisa bangun di penghujung malam, maka yang paling utama dan yang paling afdol, witir itu dilakukan di penghujung malam sebagai penutup daripada sholat-sholat sunnah. Perlu diketahui, apabila kita memilih sholat witir di awal malam, apabila kita memilih melakukan sholat witir di permulaan malam, yaitu setelah sholat isya atau sebelum tidur, maka kita tidak dilarang untuk melakukan sholat sunnah setelah itu. Jadi kalau kita ini sudah witir, habis isya sholat witir, atau sebelum tidur kita witir, kemudian kita tidur jam 3 subuh, jam 3 fajar, sebelum azan subuh jam 3 penghujung malam kita bangun, kemudian kita sholat tahajud, maka diperkenankan, tidak dilarang. Namun yang paling afdol, yang paling utama, sholat witir itu dilakukan di penghujung malam dan menutup sholat-sholat sunnah. Itu yang paling utama. Jadi sholat witir itu dilakukan terakhir setelah kita melakukan sholat tahajud, sudah sholat taubat, sudah sholat hajat atau sholat sunnah yang lainnya, baru witir di akhir. Itu yang paling afdol. Tetapi kalau kita mengawali sholat witir di awal malam, apakah setelah sholat isya atau sebelum tidur, maka ketika kita bangun kaget jam 3 fajar, tidak terlarang bagi kita untuk sholat sunnah, apakah tahajud, apakah sholat hajat dan lain sebagainya. Akan tetapi mohon diingat, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Itu catatan. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau kita sudah melakukan witir setelah sholat isya, kemudian kita tidur, kaget jam 3 kita bangun sholat tahajud, maka ketika kita bangun untuk sholat tahajud, setelah sholat tahajud jangan witir lagi, karena witirnya sudah dilakukan di awal malam. Jadi ingat, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi tidak boleh habis isya kamu witir, kaget bangun jam 3 sholat tahajud witir lagi, jangan. Sama kasusnya dalam sholat taraweh pada bulan Ramadan. Kalau bapak-bapak hadir sholat taraweh berjemaah di masjid, kemudian
Salat taraweh diakhiri ditutup dengan witir. Maka kakek kalau malam waktu sahur bangun jam 2:30, bapak nak pengen sholat 2 rakaat dulu atau sholat tahajud boleh. Namun jangan lagi sholat witir, karena witir sudah dilakukan setelah sholat taraweh tadi. Tapi kalau di antara kita pengen mengakhirkan sholat witir, karena nak ngambil afdolnya tadi, maka tarawehnya ketika selesai sholat taraweh jemaah melakukan witir, kita tidak usah witir, kita balik atau kita tadarus Quran. Kakek tidur, bangun jam 2:30, kita sholat tahajud lagi atau sholat hajat dan sholat sunnah lainnya. Baru setelah itu ditutup dengan witir di penghujung malam. Itu lebih afdal. Yang jelas ingat, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Yang jelas witir hanya 1 kali pada satu malam. Apakah di awal malam kita lakukan ataukah di akhir malam, di penghujung malam. Baik. Kemudian adadu raka'atil witri, jumlah rakaat salat witir. Qala at-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi berkata, ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-witru bi 13 raka'ah. Telah diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa witir itu ada yang 13 rakaat. Wa 11 rakaat. Ada pula riwayat yang mengatakan witir itu 11 rakaat. Wa sab'in wa tis'in, ada yang mengatakan 9 rakaat. Wa sab'in, ada pula riwayat yang mengatakan witir itu 7 rakaat. Wa khamsin, ada yang 5 rakaat. Wa thalathin, ada yang 3 rakaat. Wa wahidatin, ada yang hanya 1 rakaat. Jadi boleh pilih yang mana? Nak witir 13 rakaat silahkan, nak witir 11 rakaat silahkan, nak witir 9 rakaat silahkan, nak witir 3 rakaat saja boleh, atau pengen witir yang paling minimal 1 rakaat silahkan. Yang jelas jumlah rakaatnya ganjil. Di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji alal madhabil Imam Syafi'i, minimal witir itu 1 rakaat. Namun hukumnya makruh jika tidak didahului dengan sholat sunnah yang lain. Jadi kalau cuma 1 rakaat menyendiri boleh sebagai sholat witir, namun makruh saja. Minimal rakaat witir 1 rakaat. Paling tidak yang maksimal itu 11 rakaat. Yang paling maksimal 11 rakaat. Dilakukan dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena Rasulullah bersabda, "Salatul laili wan nahari mathna mathna." Salatnya Rasulullah itu pada siang maupun malam hari, salat sunnahnya itu berjumlah 2 rakaat, 2 rakaat. Dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi kalau sahabat-sahabat sekalian pengen memilih 11 rakaat salat witir, maka dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kaget sudah sampai 10 rakaat salam, naik lagi kita takbir untuk melengkapi 1 rakaat. Baru di akhir itu kita salam lagi. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu yang paling afdal. Atau ketika kita memilih sholat witir 3 rakaat, ya 3 rakaat sholat witir, maka yang paling afdal dilakukan 2 rakaat salam, baru berdiri lagi 1 rakaat, setelah itu salam. Walaupun kalau ada yang melakukan langsung 3 rakaat 1 kali salam, hukumnya boleh. Tapi di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana yang pernah kami baca di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, yang paling afdal itu kalau kita memilih 3 rakaat, 2 rakaat dulu salam, baru berdiri lagi kita takbiratul ihram untuk melaksanakan 1 rakaat yang sisa. Baru setelah itu salam. Qala Ishaq bin Ibrahim, berkata Ishaq ibnu Ibrahim, makna ma ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna dari hadis, makna dari riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yutiru bi 13 rakaat, bahwa beliau pernah melakukan witir 13 rakaat.
Annahu kana yusalli minal laili 13 rakaah ma'al witri. Bahwasanya beliau melakukan salat malam 13 rakaat itu sudah include bersama salat witir. Ya'ni min jumlatihal witru fanusibat salatul laili ilal witri. Yakni maksudnya dari jumlah 13 itu yang berjumlah ganjil, maka salat sunnah witir itu sudah include pada 13 rakaat itu. Nah, jadi sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita memilih yang 1 rakaat itu yang paling minimal. Jangan baik kita tidak witir. Kalau kita agak mampu 3 rakaat, 2 rakaat salam, baru kita 1 rakaat berdiri lagi, baru salam. Kalau pengen yang 11 rakaat, bagus. Waktu panjang, habis minum kopi hitam, melek tak tidur, misalkan, witirlah 11 rakaat. Tambah solat tahajud dulu sebelumnya, solat qiyamul lail misalkan. Kalau tahajud kan sunnah tidur dulu, ini kan kalau tidak tidur, solat qiyamul lail 2 rakaat. Perbanyak 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Solat misalkan 100 rakaat kamu, baru ditutup witir 11 rakaat, silahkan. Yang jelas witir itu ujungnya pasti ganjil. Paling minimalnya 1 rakaat. Kalau kamu tanya aku, yang kami amalkan selama ini, kami melakukan salat witir itu di awal malam. Tepatnya setelah salat isya, setelah berzikir, setelah berdoa, kami berdiri 2 rakaat ba'diyah isya, kami kerjakan dulu 2 rakaat ba'diyah isya. Setelah salam dari ba'diyah isya, berdiri lagi 1 rakaat untuk melakukan salat sunnah witir. Itu yang kami lakukan selama ini. Jadi kalau kamu nyingok kami setelah salat isya, zikir, kemudian tegak salat sunnah ba'diyah isya, kaget setelah salat sunnah ba'diyah isya, salam, tegak lagi ya kan? Itu 1 rakaat kami melaksanakan salat sunnah witir. Yang paling minimal 1 rakaat. Jangan baik itu melewati malam tanpa salat witir. Walaupun salat witir ini hukumnya tidak wajib, namun hukumnya itu sunnah muakkad. Dia sunnah namun sangat ditekankan untuk dilakukan. Sayang untuk tidak salat witir. Yang paling afdol waktunya di penghujung malam sebagai penutup dari salat-salat sunnah. Tapi tidak disalahkan dan hukumnya diperkenankan kalau kita khawatir misalkan tidak akan bangun malam, kita dahulukan salat witir itu di awal malam setelah salat isya kah seperti yang kami lakukan selama ini, ataukah sebelum tidur. Walaupun 1 rakaat jangan tinggal salat witir, karena Nabi menekankan untuk melaksanakan salat witir. Nah, itulah jemaah sekalian pembahasan kita pada malam hari ini. InsyaAllah minggu depan kita lanjutkan al-qira'atu fil witri, bacaan yang dibaca pada solat sunnah witir. Begitu pula al-qunutu fil witri, hukum membaca doa kunut di dalam solat sunnah witir. Ini sudah jam 7, 3 menit lagi menjelang waktu solat isya. Kita sudahi dulu. Yang jelas witir itu tidak wajib, tapi hukumnya sunnah muakkad. Sayang kalau tidak kita lakukan. Bahkan Nabi mengatakan alladzi la yanamu hatta yutira hazimun. Mereka yang tidak tidur sebelum melakukan salat witir, mereka salat witir dulu baru tidur, mereka itu adalah orang-orang yang teguh imannya. Jadi witir tuh bukan pada Ramadan baik. Kadang-kadang wong kita ini salah faham bahwa salat witir itu pada bulan puasa baik. Salat tarawih witir. Witir itu setiap malam. Ya, setiap malam Rasulullah melakukannya setiap malam. Paling banyak 11 rakaat atau 13 rakaat, paling singkat 1 rakaat atau 3 rakaat. Jangan tidak melakukan salat witir, lakukan. Coba misalkan habis isya kaget, setelah salat ba'diyah tegak walaupun 1 rakaat, lakukan salat witir. Walaupun kaget jam 3 atau jam 4 kita tidak terbangun baru ketika azan subuh berkumandang, yang jelas kita sudah tenang, kita sudah melakukan salat sunnah witir. Tapi kalau kita mampu untuk bangun di penghujung malam,
maka melaksanakan sholat witir di penghujung malam itu hukumnya lebih utama sebagai penutup daripada sholat sunnah. Demikian, wal akhiru walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.